Selamat siang, saya Andreas Tugur Setiadi, peserta Sekolah Paralegal Angkatan Pertama di bawah bimbingan Advokat Sukni Tumi Pengata SHMH. Hari ini saya hendak menyampaikan tugas pertemuan ke-6 sesi ketiga tentang paralegal gugatan perceraian Islam. Sebelumnya, untuk pendahuluan bahwa mengenai perceraian adalah merupakan putusnya ikatan dalam hubungan suami istri yang berarti juga putusnya hukum perkawinan sehingga keduanya tidak lagi berkedudukan sebagai suami istri dan tidak lagi menjalani kehidupan bersama dalam suatu rumah tangga. Dan perceraian bukanlah kesepakatan. Oleh karena itu, perceraian kawinan tidak boleh didasarkan pada adanya kesepakatan untuk bercerai. Dan perceraian merupakan pintu darurat atau alternatif terakhir yang bisa dipilih untuk menyelesaikan persengketaan dalam perkawinan. Perceraian boleh dilakukan dengan satu alasan hukum saja di antara beberapa alasan hukum yang ditentukan dalam pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah dijabarkan dalam pasal 19 PP Nomor 9 Tahun 1975. Jadi secara yuridis alasan-alasan hukum perceraian tersebut bersifat alternatif. Dalam arti suami istri dapat mengajukan tuntutan perceraian cukup dengan salah satu alasan hukum saja. Selain itu, enumeratif dalam arti penafsiran, penjabaran, dan penerapan hukum secara lebih konkret tentang masing-masing alasan hukum perceraian merupakan wewenang hakim di pengadilan. Eh, saya lanjut aja mengenai dasar-dasar hukum banding di pengadilan tinggi agama. Kita bisa mengambil sumber hukumnya berasal dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama sebagaimana diubah oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 dan kemudian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dicabut sebagian oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019. Lalu ada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Kemudian ada Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang penyebarluasan kompilasi hukum Islam. Ditambah lagi dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46 garis miring PUU garis 8 garis miring 2010 dan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69 garis miring PUU garis 13 garis miring 2015. Kemudian ada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22 garis miring PUU garis 15 garis miring 2017. Mengenai cerai gugat, saya langsung aja ke cerai gugat. Cerai gugat adalah tuntutan hak ke pengadilan, bisa dalam bentuk tulisan atau lisan yang diajukan oleh seorang istri untuk bercerai dari suaminya. Penggugat adalah istri yang mengajukan perceraian dan tergugat adalah suami. Gugatan diajukan oleh penggugat dan ketua pengadilan yang berwenang yang memuat tuntutan hak yang di dalamnya mengandung sengketa dan merupakan suatu landasan pemeriksaan perkara dan suatu pembuktian kebenaran suatu hak. Dalam gugatan ada istilah penggugat dan tergugat. Penggugat ialah orang yang menuntut hak, datanya ke muka pengadilan perdata. Penggugat bisa satu orang badan hukum atau lebih, sehingga ada istilah penggugat satu, penggugat dua, penggugat tiga, dan seterusnya. Dan lawan dari penggugat disebut tergugat. Uh,
tata cara perceraian dalam Undang-Undang Perkawinan, ketentuannya diatur dalam pasal 39 sampai pasal 41 dan dalam PP nomor 9 tahun 1975 pasal 14 sampai dengan 36. Dalam suatu perkawinan, apabila antara suami dan istri sudah tidak ada kecocokan lagi untuk membentuk suatu rumah tangga atau keluarga yang bahagia, baik lahir maupun batin, dapat dijadikan sebagai alasan yang sah untuk mengajukan gugatan persidangan ke pengadilan berdasarkan pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 9 tahun 1974 tentang pelaksanaan Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Dalam konteks hukum Islam yang terdapat dalam kompilasi hukum Islam bahwa istilah cerai gugat berbeda dengan yang terdapat dalam UUP maupun PP nomor 9 PP 9 garis miring 175. Jika dalam UUP dan PP 9 1975 dikatakan bahwa gugatan cerai dapat diajukan oleh suami atau istri mengenai gugatan cerai menurut KHI adalah gugatan yang diajukan oleh istri yang terdapat dalam pasal 132 ayat 1 KHI atau Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi bahwa gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya pada pengadilan agama yang di daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal penggugat kecuali istri meninggalkan tempat kediaman suami tanpa izin suami. Gugatan perceraian dapat diterima oleh tergugat pernyataan atau tidak ada sikap mau kembali lagi ke rumah kediaman bersama sesuai dengan pasal 132 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam. Dan dasar hukumnya adalah Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Kemudian keduanya adalah peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Lanjut lagi ada Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang penyebarluasan kompilasi hukum Islam. Nah, gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat, kecuali apabila penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin tergugat. Dalam hal penggugat ke tempat kediaman di luar negeri, gugatan perceraian diajukan kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat. Dalam hal penggugat dan tergugat bertempat di kediaman di luar negeri, maka gugatan diajukan pada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi perkawinan mereka dilangsungkan atau ke pengadilan agama setempat. Dari isi pasal yang ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Pertama, perubahan kewenangan relatif pengadilan. Kalau dalam peraturan pemerintah pemohonan diajukan suami ke pengadilan yang meliputi tempat tinggalnya sendiri, sedangkan gugatan diajukan istri ke pengadilan di tempat tinggal suami, maka dalam Undang-Undang Peradilan Agama pasal 6 ayat 1 dan pasal 73 ayat 1 dipindahkan ke pengadilan yang meliputi tempat tinggal bersama yang disepakati. Kemudian yang keduanya dipertahankan bahwa semakin dipertegas adanya perbedaan prosedur perceraian antara cerai talak dengan cerai gugat. Eh, apa fungsi paralegal dalam pemeriksaan banding di Pengadilan Tinggi Agama? Nah, agar permohonan banding dapat diterima, maka pembanding harus memenuhi syarat formal atau formalitas secara kumulatif. Oke. Kemudian pengajuan permohonan banding tepat waktu. Kemudian bila hari ke-14 adalah hari libur, maka tenggat waktu banding adalah hari kerja berikutnya. Kemudian ada pembayar pajak biaya perkara banding tepat waktu, yaitu bersamaan dengan pengajuan permohonan banding sesuai dengan pasal 7 ayat 4 Undang-Undang Nomor 20 tahun 1947 pasal 119 ayat 4 RPG.
Kemudian ada pajak biaya perkara banding meliputi biaya kantor, kepaniteraan, biaya pemanggilan dan pemberitahuan, dan biaya materai. Kemudian eh, Pengadilan Tinggi Agama akan menentukan pihak yang membayar biaya perkara baik pada tingkat pertama maupun pada tingkat banding dalam putusannya. Pada perkara non-perkawinan, pihak yang kalah dihukum membayar biaya perkara sesuai dengan pasal 192 ayat 1 FBG garis miring 181 ayat 1 HIR. Sedangkan dalam perkara perkawinan dibebankan kepada pemohon atau penggugat pada tingkat pertama dan kepada pembanding pada tingkat banding. Kemudian selanjutnya adalah pembanding merupakan pihak dalam putusan pengadilan pengaju, dan mereka yang bukan pihak dalam perkara tingkat pertama tidak berkompeten untuk mengajukan banding. Nah, kuasa hukum pada perkara di pengadilan pengaju dapat mengajukan pertama, bila dalam surat kuasa tersebut tercantum kuasa untuk mengajukan upaya hukum berdasarkan putusan MA nomor 202 K garis miring SIP garis miring 1953 tanggal 6 Juli 1955, atau kedua, bila dalam surat kuasa tersebut tercantum kuasa untuk mengajukan banding berdasarkan putusan MA nomor 1231 K garis miring SIP garis miring 1974 tanggal 16 Oktober 1975 Junto nomor 857 K garis miring SIP garis miring 1973 tertanggal 19 November 1973 Junto nomor 453 K garis miring SIP garis miring 1973, atau yang ketiganya dengan surat kuasa khusus baru untuk mengajukan banding berdasarkan pasal 199 RBG. Kemudian ada pemberian kuasa dengan tidak jelas menyebutkan untuk mengajukan upaya hukum atau yang tidak memenuhi syarat formal sebagaimana dipertegas dalam putusan MA nomor 117 K garis miring SIP garis miring 1955 tertanggal 8 Mei 1997 yang menyebutkan bahwa suatu surat kuasa yang isinya tidak dengan tegas menyebutkan pemberian kuasa untuk mohon banding seperti dalam kasus tersebut hanya dipakai kalimat menolak segala macam putusan yang merugikan, maka surat kuasa ini tidak dapat diterima untuk mengajukan permohonan banding. Kemudian yang keduanya adalah permohonan banding diajukan melalui pengadilan yang memutus perkara bukan berdasarkan domisili pembanding. Walaupun penggugat secara hukum dapat berperkara pada pengadilan lain, namun jika ia mengajukan banding harus melalui pengadilan yang memutus perkara. Lalu ada putusan yang banding adalah bukan putusan yang secara hukum tidak dapat diajukan banding, seperti yang pertama putusan first take, yaitu tidak dapat diajukan banding oleh tergugat karena upaya hukum baginya adalah mengajukan first set. Yang kedua adalah putusan gugur, yaitu tidak dapat diajukan banding oleh penggugat karena putusan tersebut tertutup upaya hukum. Ketiganya adalah putusan yang terhadapnya telah disepakati para pihak sebelumnya yang tidak boleh diajukan banding dalam perdamaian. Kemudian ada putusan terhadap perkara volunter karena upaya hukumnya adalah kasasi. Kemudian putusan perdamaian. Nah, jika seluruh formalitas tersebut terpenuhi, maka permohonan banding dinyatakan dapat diterima. Dan jika salah satu syarat formal permohonan banding tidak dipenuhi, maka permohonan pembanding dinyatakan tidak dapat diterima. Sebagai konsekuensinya, yaitu satu, pembanding dihukum untuk atau dibebankan untuk membayar biaya perkara untuk tingkat banding. Kemudian yang keduanya adalah putusan pengadilan pengaju mempunyai kekuatan hukum tetap bila
tidak diajukan kasasi. Nah, contoh amar putusan yang tidak dapat diterima adalah satu, mengadili, yaitu menyatakan permohonan banding pembanding tidak dapat diterima. Kemudian kedua, menghukum atau membebankan pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000. Eh, Jika permohonan banding dinyatakan dapat diterima, maka Pengadilan Tinggi Agama memeriksa ulang seluruh gugatan. Namun jika diperlukan, Pengadilan Tinggi Agama dapat memerintahkan pengadilan pengaju untuk melakukan pemeriksaan tambahan atau secara langsung memeriksa di ruang sidang Pengadilan Tinggi Agama berdasarkan perintah pemeriksaan ditambah ditetapkan dalam putusan sela dalam rangka kelengkapan pemeriksaan perkara atau untuk klarifikasi maupun konfirmasi bila terdapat data yang terdapat kontradiksi dalam berkas perkara. Dan dalam hal terdapat perbedaan pendapat antara PA dan PTA tentang kewenangan mengadili, Pengadilan Agama menyatakan tidak berwenang mengadili, sedangkan Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa Pengadilan Agama berwenang untuk mengadili perkara, maka Pengadilan Tinggi Agama menjatuhkan putusan sela dengan membatalkan putusan Pengadilan Agama dan memerintahkan Pengadilan Agama untuk memeriksa ulang perkara tersebut dan kemudian menjatuhkan putusan sekali lagi atau hanya memerintahkan untuk memeriksakan saja, sedangkan untuk mengadili akan dilakukan oleh Pengadilan Tinggi Agama berdasarkan pasal 15 ayat 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947. Kemudian ada pemeriksaan perkara banding sangat mendasarkan pada berita acara sidang yang dibuat Pengadilan Agama tidak memeriksa secara langsung pada pihak, maka autentifikasi berita acara sidang harus mendapat perhatian penuh majelis hakim tingkat pertama, dibuat dengan secermat-cermatnya dan sesuai dengan apa adanya kekeliruan merekam jalannya persidangan pada berita acara sidang dapat merugikan pencari keadilan. Mungkin itu aja. Demikian, terima kasih.